Baik, jadi perkenalkan, nama saya Yohana Donawinda Klawu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sufisiensi dan konsistensi. Nah, untuk yang pertama mengenai sufisiensi. Nah, sufisiensi atau kecukupan sendiri adalah salah satu konsep fundamental dalam statistika matematika yang berkaitan dengan reduksi data. Nah, statistik X dikatakan sebagai statistik cukup atau sufisien statistik untuk parameter theta jika distribusi sampel X bersyarat pada Tx tidak bergantung pada theta. Nah, misalkan fx berdistribusi theta merupakan populasi, dan misalkan x1, x2 sampai dengan xn itu merupakan sampel acak berukuran n dari populasi x. Nah, estimator theta topi dari parameter theta dikatakan estimator kecukupan dari theta jika kondisi distribusi dari sampel diberikan. Estimator theta topi tidak bergantung pada parameter theta. Langsung saja ke contoh yang pertama. Jika x1, x2 sampai dengan xn merupakan sampel acak dari distribusi dengan fungsi kepadatan fx theta sama dengan theta pangkat x kali 1 kurang theta dipangkatkan 1 kurang x jika x sama dengan 0,1, dan untuk 0 untuk yang lainnya, dimana theta itu lebih besar 1 dan lebih kecil 1. Tunjukkan bahwa y sama dengan sigma i kurang i sama dengan 1 sampai n xi adalah statistik kecukupan dari theta. Untuk penyelesaiannya, yang pertama cari distribusi dari sampel sehingga fx1, x2 sampai xn sigma dari i sama dengan 1 sampai n theta pangkat xi kali 1 kurang theta dipangkatkan 1 kurang xi yang sama dengan theta pangkat y kali 1 kurang theta pangkat n kurang y. Nah, karena setiap xi berdistribusi bermili dengan parameter theta, kita punya y sama dengan sigma i sama dengan 1 sampai n xi yang berdistribusi binomial dengan parameter n dan theta. Oleh karena itu, fungsi kepadatan probabilitas dari y diberikan oleh gy sama dengan kombinasi n kali y dikali theta pangkat y kali 1 kurang theta pangkat n kurang y. Selanjutnya, karena setiap xi itu berdistribusi bermili dengan parameter theta, maka ruang dari xi diberikan oleh rxi sama dengan 0,1. Oleh karena itu, ruang variabel acak y itu adalah sigma i sama dengan 1 sampai n xi diberikan oleh ry sama dengan 0, 1, 2 sampai n. Baik, materi selanjutnya mengenai estimator konsistensi. Nah, misalkan xi, x2 sampai dengan xn menjadi sampel acak dari populasi x dengan intensitas f(x) theta. Barisan estimator theta topi n dari theta dikatakan menjadi konsisten untuk theta jika dan hanya jika barisan theta topi n konvergen pada probabilitas untuk theta, yaitu untuk setiap epsilon lebih besar theta. Maka limit n menuju hingga mutlak theta topi n kurang theta lebih besar sama dengan epsilon sama dengan 0. Sebagai contoh yang pertama, misalkan x1, x2 sampai dengan xn menjadi sampel acak dari populasi normal x dengan mu dan varian sigma kuadrat lebih besar 0. Apakah penaksir likelihood sigma kuadrat ini sama dengan 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai n xi kurang x bar kuadrat merupakan estimator konsisten untuk sigma kuadrat. Untuk penyelesaiannya, karena sigma kuadrat topi tergantung pada ukuran sampel n, kita bisa notasikan sigma kuadrat topi sebagai sigma kuadrat topi n. Oleh karena itu, sigma kuadrat topi n sama dengan 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai n xi kurang x bar kuadrat. Nah, varian dari sigma kuadrat topi n adalah diberikan oleh variansi sigma kuadrat topi n sama dengan variansi 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai n xi kurang x bar kuadrat. Kemudian 1 per n kita keluarkan menjadi 1 per n kuadrat variansi sigma kuadrat n kurang 1 s kuadrat per sigma kuadrat. Maka sigma pangkat 4 per n kuadrat variansi n kurang 1 kali s kuadrat per sigma kuadrat. Kemudian kita sederhanakan sigma pangkat 4 per n kuadrat variansi x kuadrat n kurang 1, sehingga 2 dikali n kurang 1 kali sigma pangkat 4 per n pangkat 2. Maka kita bisa sederhanakan menjadi 1 per n kurang 1 per n kuadrat dikali 2 sigma pangkat 4. Karenanya limit n menuju hingga variansi theta topi n sama dengan limit n menuju hingga 1 per n kurang 1 per n kuadrat kali 2 kali theta pangkat 4 itu sama dengan 0. Untuk bias, yaitu b theta topi n theta diberikan oleh b theta topi n theta sama dengan ekspektasi theta topi n kurang sigma kuadrat. Ekspektasi 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai n xi sama dengan x bar sama dengan i pangkat 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai n untuk xi kurang x bar kuadrat kurangi dengan theta kuadrat, sehingga 1 per n ini dikurangkan 1 per n ekspektasi theta kuadrat n kurang 1 kali x kuadrat per theta kuadrat kurang theta kuadrat.
Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikutnya kita masuk pada estimator tidak bias varians minimum seragam atau UMVUE. Kita masuk pada definisinya, yaitu misalkan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn menjadi sampel acak berukuran N dari sebuah populasi dengan fungsi kepadatan probabilitas Fx, θ. Ingat bahwa penaksir θ tupi dari θ adalah fungsi dari variabel acak X1, X2, dan seterusnya sampai Xn yang bergantung pada θ. Penaksir tidak bias θ tupi dari θ dikatakan menjadi penaksir tidak bias varians minimum seragam dari θ jika dan hanya jika varians θ tupi lebih kecil dari varians T tupi untuk setiap penaksir tidak bias T tupi dari θ tupi, di mana θ tupi dikatakan sebagai penaksir atau estimator dari parameter θ, sedangkan T tupi dikatakan sebagai nilai estimasi atau perkiraan dari parameter T. Berikutnya itu, jika penaksir θ tupi adalah tidak bias, maka mean dari penaksir ini sama dengan parameter θ, yakni ekspektasi dari θ tupi sama dengan θ, dan varians dari θ tupi adalah varians dari θ tupi sama dengan ekspektasi dari interval tertutup θ tupi kurang ekspektasi θ tupi dipangkatkan 2 sama dengan ekspektasi dari interval tertutup θ tupi kurang θ dipangkatkan 2. Varians ini jika ada adalah fungsi dari penaksir tidak bias θ tupi dan itu minimum di kelas semua penaksir yang tidak bias dari θ. Oleh karena itu, kita memiliki definisi alternatif dari penaksir tidak bias varians minimum yang seragam. Penaksir tidak bias θ tupi dari θ dikatakan menjadi penaksir tidak bias varians minimum seragam dari θ jika meminimalkan varians ekspektasi dari interval tertutup θ tupi kurang θ dipangkatkan 2. Berikutnya kita masuk pada contoh soal. Di sini kita mempunyai soal yang berbunyi, misalkan θ tupi 1 dan θ tupi 2 menjadi penaksir tidak bias dari θ. Misalkan varians θ tupi 1 sama dengan 1, varians θ tupi 2 sama dengan 2, dan covariance antara θ tupi 1, θ tupi 2 sama dengan 1 dibagi 2. Berapa nilai dari C1 dan C2 yang dimana C1 dikali θ tupi 1 ditambah C2 kali θ tupi 2 adalah penaksir tidak bias dari θ dengan varians minimum antara penaksir tidak bias dari titik ini. Kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, dari soal yang tadi kita ingin mencari C1 dikali θ tupi 1 ditambah C2 kali θ tupi 2 menjadi varians minimum penaksir tidak bias dari θ. Kemudian ekspektasi dari C1 kali θ tupi 1 ditambah C2 kali θ tupi 2 sama dengan θ. C1 kali ekspektasi θ tupi 1 ditambah C2 kali ekspektasi dari θ tupi 2 sama dengan θ. C1 kali θ ditambah C2 kali θ sama dengan θ. C1 ditambah C2 sama dengan 1. C2 sama dengan 1 kurang C1. Oleh karena itu, varians dari C1 kali θ tupi 1 ditambah C2 kali θ tupi 2 sama dengan C1 kuadrat kali varians dari θ tupi 1 ditambah C2 kuadrat dikali varians dari θ tupi 2 ditambah 2C1 C2 dikali covariance antara θ tupi 1, θ tupi 1 sama dengan C1 kuadrat ditambah 2C2 kuadrat ditambah C1 kali C2 sama dengan C1 kuadrat ditambah 2 dikali 1 kurang C1 dipangkatkan 2 ditambah C1 dikali 1 kurang C1 sama dengan 2 dikali 1 kurang C1 dipangkatkan 2 ditambah C1 sama dengan 2 ditambah 2C1 kuadrat kurang 3C1. Karena varians dari C1 dikali θ tupi 1 ditambah C2 kali θ tupi 2 adalah fungsi dari C1. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa fungsi dengan himpunan kosong dari C1 yaitu himpunan kosong dari C1 didefinisikan sebagai varians dari C1 kali θ tupi 1 ditambah C2 kali θ tupi 2 sama dengan 2 ditambah 2 kali C1 kuadrat kurang 3 kali C1. Berikutnya itu kita ambil turunan dari himpunan kosong C1 terhadap C1, maka kita dapatkan D DC1 dikali himpunan kosong C1 sama dengan 4C1 kurang 3. Untuk menemukan C1, maka turunan yang tadi kita dapatkan itu disama dengan ke 0. Jadi 4C1 kurang 3 sama dengan 0, maka C1 sama dengan 3 per 4. Oleh karena itu, C2 sama dengan 1 kurang C1 sama dengan 1 kurang 3 per 4 sama dengan 1 per 4. Berikutnya itu kita masuk pada teorema Cramer-Rawlings. Misalkan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn adalah
sampel acak berukuran N dari populasi X dengan kepadatan probabilitas f(x1, θ), di mana θ adalah parameter skala. Misalkan θ topi merupakan estimator tak bias dari θ. Misalkan fungsi likelihood L θ adalah fungsi yang berbeda dari fungsi θ dan memenuhi d del θ dikali integral dari min tan hingga sampai tan hingga dan seterusnya sampai integral dari min tan hingga sampai tan hingga untuk h dikali x1, dan seterusnya sampai xn dikali L θ dx1, dan seterusnya sampai dxn sama dengan integral dari minus tan hingga sampai tan hingga dan seterusnya sampai integral dari minus tan hingga sampai tan hingga untuk h dikali x1, dan seterusnya sampai xn dikali d dθ dikali L θ dx1, dan seterusnya sampai dxn untuk setiap h x1, dan seterusnya sampai xn dengan ekspektasi h dikali x1, dan seterusnya sampai xn lebih kecil dari θ hingga. Maka varians dari θ topi lebih besar sama dengan 1 dibagi ekspektasi dari do len L θ dipangkatkan 2 dibagi do θ. Berikutnya kita masuk pada contoh soal. Nah, di sini kita mempunyai soal yang berbunyi misalkan x1, x2 dan seterusnya sampai xn merupakan sampel acak berukuran N dari distribusi dengan fungsi densitas f x, θ sama dengan 3θ kali x kuadrat dikali e pangkat min θ dikali x pangkat 3 jika x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari tan hingga, dan 0 untuk yang lainnya. Berapa CRLB untuk varians dari estimator tak bias parameter θ? Nah, kita masuk pada penyelesaian. Misalkan θ topi merupakan estimator tak bias dari θ, maka batas bawah Karame-Rao diberikan oleh varians dari θ topi lebih besar sama dengan minus 1 kurang minus 1 bagi ekspektasi dari do kuadrat len L θ dibagi do θ kuadrat, di mana L dari θ dinotasikan sebagai fungsi likelihood dari sampel acak x1, x2 dan seterusnya sampai xn. Karena fungsi likelihood dari sampel adalah L dari θ sama dengan hasil kali dari I sama dengan 1 sampai N dikali 3θ x kuadrat dikali E berpangkat minus xi dipangkat 3. Dari slide sebelumnya kita peroleh len L dari θ sama dengan N len θ ditambah sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikali len kali 3xi pangkat 2 kurang θ dikali sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikali xi dipangkatkan 3 sama dengan do len L θ dibagi do θ sama dengan N bagi θ kurang sigma dari I sama dengan 1 sampai N dikali xi pangkat 3 dan do kuadrat kali len L θ dibagi do θ kuadrat sama dengan minus N bagi θ kuadrat. Karena dengan menggunakan ketaksamaan Karame-Rao ini, maka kita mempunyai varians dari θ topi lebih besar sama dengan θ kuadrat bagi N. Jadi batas bawah Karame-Rao untuk varians dari estimator tak bias θ adalah θ kuadrat bagi N. Terima kasih.